Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Tuhan, Engkau mengurapi kami semua, Engkau urapi hamba-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, singkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita akan mendengarkan firman Allah. Hari ini bertepatan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih boleh berikan kita kesehatan, kekuatan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Allah. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Firman Allah berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada kesempatan saat ini berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di dalam Injil Lukas mencatat dengan singkat bagaimana peristiwa pada waktu Yesus naik ke sorga. Tetapi dalam cerita ini kita akan melihat makna yang begitu besar yang akan kita nikmati dari firman Allah ini. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab mencatat bahwa ada 3 orang kudus yang diangkat ke sorga. Kalau kita perhatikan yang kedua, 2 orang tidak mengalami kematian. Yang pertama adalah ditulis dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, yaitu yang bernama Henokh. Henokh dia bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga Alkitab mencatat bahwa
dia diangkat, terangkat ke sorga. Nah saudara-saudara, kemudian yang kedua adalah Nabi Elia. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-12, di mana ada suatu peristiwa kereta berapi datang kemudian mengangkat Nabi Elia hidup-hidup. Nah kemudian yang ketiga adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah Tuhan Yesus Kristus adalah ketika dia naik ke sorga. Dicatat dalam Alkitab bahwa ketika dia naik ke sorga, firman Allah katakan bahwa dia juga akan kembali. Nah kita melihat bagaimana peristiwa Yesus naik ke sorga. Di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-11, firman Allah berkata demikian, bahwa dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah saudara-saudara, ini adalah perkataan malaikat yang datang tiba-tiba pada waktu Yesus akan naik ke sorga. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan mereka akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus naik ke sorga, ia juga akan datang dengan cara yang sama. Firman Tuhan mencatat, saudara-saudara, dikatakan ia akan datang kembali. Cara dia berangkat, cara dia naik ke sorga, begitu pula dia akan datang ke dalam dunia ini. Nah saudara-saudara, kenaikan Yesus ke sorga adalah cerita yang betul-betul terjadi. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa dia naik ke sorga, disaksikan oleh para murid-muridnya. Bahkan di dalam 1 Korintus katakan, ada kurang lebih 500 pasang mata melihat Yesus naik ke sorga. Membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar naik ke sorga. Dan sorga itu juga membuktikan bahwa sorga itu benar. Sorga itu ada. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat pelajaran apa yang kita ambil di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 yang kita sudah baca tadi. Nah saudara-saudara, kita melihat yang pertama di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50. Firman Allah berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kita perhatikan yang pertama, berkat apa? Nilai apa yang kita lihat, yang kita dapat ketika Yesus naik ke sorga? Yang pertama saudara-saudara, ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Yesus sebelum naik ke sorga, ia memberkati murid-muridnya. Nah kita akan perhatikan saudara-saudara, kata berkat di sini, kata memberkati di sini. Di dalam perjanjian baru, bahasa Yunani mencatat bahwa kata berkat itu ada 2 pengertian. Yang pertama saudara-saudara, kata berkat dalam bahasa Yunani ada la makarios. Nah kata makarios ini mengandung makna kebahagiaan yang baru. Contohnya saudara-saudara di dalam khotbah Yesus di bukit di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Itu menggambarkan keadaan bahagia karena menemukan tujuan dan kepuasan di dalam Tuhan. Ini kata berkat yang pertama. Kemudian kata berkat yang kedua di dalam bahasa Yunani itu memakai kata eulogeo. Artinya saudara-saudara, kata eu itu adalah baik. Kata legeo itu diambil dari kata logia. Dari kata ini saudara-saudara, artinya berkata-kata. Jadi saudara-saudara, yang kedua, kata berkat adalah mengarah kepada ucapan yang baik atau laporan yang baik tentang seseorang. Nah di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50,
Kata memberkati di sini memakai kata eulogio, artinya Yesus memberkati murid-murid dengan ucapan yang baik, dengan ucapan berkat bagi para murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita anak Tuhan harus sadar dan percaya bahwa Yesus selalu memberkati kita. Yesus selalu memberkati hidup kita dalam segala hal. Mungkin saudara berkata, keadaan saya seperti ini, apakah ini kenapa Yesus tidak memberkati? Saudara-saudara, Yesus selalu datang untuk memberkati kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Sekalipun dalam hal kita mengalami suatu keadaan situasi yang tidak enak, tetapi saudara-saudara, di balik segala sesuatu itu terselubung berkat Allah yang kita akan dapatkan, saudara-saudara. Makanya di balik setiap masalah ada berkat Tuhan yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Saya percaya di masa-masa sekarang juga, di masa-masa sulit sekarang, ada berkat Tuhan yang terselubung yang Tuhan akan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita melewati situasi ini, ketika kita melewati keadaan ini, mari kita belajar untuk kita mengucap syukur. Kita belajar, kita percaya bahwa ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan yang setia dan percaya kepada Dia. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan juga Tuhan berikan kepada murid-murid adalah berkat dengan otoritas yang baru. Nah, ketika Yesus memberkati ini, Dia sebagai imam besar yang telah menyelesaikan pendamaian, yang telah menyelesaikan penebusan. Yesus telah menang dan Dia memberikan berkat yang baru kepada murid-muridnya. Dan saya percaya juga saudara-saudara, berkat yang baru itu Tuhan akan berikan bagi umat-umat Tuhan. Tuhan akan berikan bagi saya dan saudara ketika kita taat dan setia kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat yang pertama, pelajaran apa yang kita ambil daripada kenaikan Tuhan, yaitu Tuhan memberkati kita. Keadaan saudara mungkin hari-hari ini sudah berkata, dalam keadaan sulit, apakah Tuhan terus memberkati? Saudara-saudara, percayalah, berkat Tuhan akan terus baru di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan akan terus memelihara kita, Tuhan akan terus menolong kita. Walaupun kita mengalami situasi yang sulit, percaya berkat Allah terus akan mengalir. Saudara-saudara, terkadang kita sebagai umat Tuhan selalu mengkonotasikan berkat itu dengan uang, dengan apa yang kita miliki. Saya percaya saudara-saudara, berkat Tuhan yang Tuhan berikan juga kepada kita, yaitu berupa kesehatan. Berkat-berkat yang rohani yang kita terima dari Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa. Berkat sorga yang Tuhan berikan kepada kita, itu berkat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita terus mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian saudara-saudara, kita melihat yang kedua, pelajaran apa yang kita dapatkan daripada kenaikan Tuhan. Kita buka kembali di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-51. Firman Allah berkata demikian. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Perhatikan di sini, ketika Yesus memberkati mereka, ketika Yesus mengangkat tangan memberkati murid-muridnya, saat itu juga firman Allah katakan, Yesus berpisah dengan mereka dan terangkat ke sorga. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa suatu kejadian yang luar biasa terjadi saat itu. Murid-murid, saya percaya mereka terheran-heran melihat kejadian yang luar biasa. Bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran yang kedua yang kita akan lihat di sini, di ayat yang ke-51, dikatakan Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Yang kedua saudara-saudara,
ini berbicara tentang bahwa dunia ini adalah bukan tempat tinggal yang tetap. Dunia ini juga merupakan tempat perpisahan. Dunia ini bukan tempat berkumpul untuk selama-lamanya. Ada saatnya, saudara-saudara, terjadi perpisahan. Makanya Yesus harus naik ke sorga. Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Karena di dalam dunia ini, kita hanya sementara, saudara-saudara. Sadar atau tidak sadar, kita akan dipisahkan dengan namanya kematian. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari bahwa di dalam dunia ini kita hanya sementara, Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, dikatakan kalau kemah kita di dunia ini dibongkar, firman Tuhan katakan Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus pastikan hidup kita di dunia ini untuk menjadi berkat, untuk berdampak bagi seluruh dunia ini, saudara-saudara, untuk berdampak bagi sesama kita. Kita harus menjadi berkat, kita harus menunjukkan kita sebagai anak Tuhan. Baik dalam segala tingkah laku kita harus mencerminkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa dunia ini adalah hanya untuk sementara, bagaimana harusnya kita hidup? Kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Nah, saudara-saudara, mari kita mulai saling memberkati. Bukan saling menyakiti. Bukan saling menyusahkan. Bukan saling melukai. Mari kita mulai hari-hari ini. Kalau kita menyadari hidup kita di dunia ini hanya sementara, mari kita mulai hidup dalam kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadilah berkat. Berkat mulai dari keluarga. Suami jadilah berkat buat istri. Istri jadilah berkat buat suami. Orang tua jadilah berkat buat anak-anak. Sebaliknya juga anak-anak jadi berkat buat orang tua. Saya percaya saudara-saudara, kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran ini, betapa indahnya kita menjadi anak Tuhan. Kita harus menyadari bahwa pelajaran yang kedua, bahwa di dalam dunia ini kita hanya sementara. Saudara-saudara, dunia ini hanya sementara. Kitab Wahyu sudah menjelaskan bahwa keadaan dunia ini tidak akan selamanya akan seperti ini. Ada saatnya dunia ini akan dibongkar. Tetapi saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya dengan iman. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada tempat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian, yang ketiga saudara-saudara, pelajaran apa yang kita lihat dalam Injil Lukas pasal 24 ini? Bagaimana Yesus naik ke sorga. Di dalam ayat yang ke-52, Lukas pasal 24, dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Nah, saudara-saudara, murid-murid mengalami perpisahan. Mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus terangkat ke sorga. Kemudian di ayat yang ke-52 mereka sujud menyembah. Kemudian mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Saudara-saudara, perpisahan Yesus dengan murid-murid bukan mendatangkan duka cita daripada murid-murid, tetapi firman Allah mencatat mereka pulang dengan sangat sukacita. Mereka bersukacita. Karena apa, saudara-saudara? Mereka tahu ada hal yang mereka akan terima sehubungan dengan Yesus naik ke sorga. Haleluya. Karena Yesus sudah janjikan bahwa dia akan ke sorga. Dan ada hal yang mereka akan terima. Ada berkat yang mereka akan terima ketika Yesus naik ke sorga. Apa itu, saudara-saudara? Kita akan lihat
berkat yang mereka akan terima ketika Yesus naik ke sorga. Yang pertama, Yohanes 14 ayat yang kedua. Coba kita lihat ayat itu, saudara. Yohanes 14 ayat yang kedua. Firman Allah berkata demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang pertama, saudara-saudara, berkat Allah yang pertama ketika Yesus naik ke sorga, Yesus menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Yesus menyediakan sorga bagi kita. Makanya firman Allah katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Puji Tuhan. Berkat yang pertama, saudara-saudara, berkat ketika Yesus naik ke sorga adalah Yesus menyediakan sorga bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus pertetapkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Yesus sudah tempatkan sorga bagi kita. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Yang kedua, saudara-saudara, berkat apa yang kita terima ketika Yesus naik ke sorga? Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima, firman Allah berkata demikian. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Puji Tuhan. Berkat yang kedua adalah kita mempunyai pengantara. Haleluya. Dikatakan firman Allah, dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia berusaha untuk mencari Allah. Mereka melakukan segala sesuatu untuk mencari Allah, untuk datang kepada Allah. Tetapi saudara-saudara, kita ada di dalam Yesus. Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dia yang mendamaikan antara Allah dan manusia. Dikatakan firman Allah, esa pula dia yang menjadi pengantara. Hanya Yesus satu-satunya yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Karena karya pengantara itu adalah menyelamatkan manusia. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25 katakan, Yesus yang menjadi pengantara, dia sudah menyelamatkan saya dan saudara. Itu karya pengantara yang pertama. Karya pengantara yang kedua adalah Ibrani pasal 9 ayat yang ke-15, saudara bisa baca di rumah, yaitu memberi hidup yang kekal bagi manusia. Saudara-saudara, Yesus adalah pengantara kita. Tidak ada yang lain. Dan dikatakan pengantara itu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2, yaitu memberi pengampunan dosa. Mari kita baca ayat itu, saudara-saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan begini. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dunia. Haleluya, puji Tuhan. Yesus menjadi pengantara. Dia mengampuni seluruh dosa dunia. Firman Allah katakan, dia mengampuni saudara-saudara, bukan kita saja, tetapi dosa seluruh dunia ini. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai pengantara yang satu-satunya. Makanya firman Allah katakan, Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Kita percaya Yesus adalah jalan satu-satunya. Jangan ragukan lagi. Jangan kita ragu lagi tentang Yesus.
Karena Yesus adalah satu-satunya jalan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini berkat yang kedua ketika Yesus naik ke sorga. Apa yang ketiga? Yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa lagi, saudara-saudara, yaitu Yesus ke sorga, dia memberikan kita yang namanya Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, firman Allah berkata demikian. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Firman Allah berkata demikian. Namun benar yang kukatakan itu kepadamu, ini Yesus katakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, yaitu Roh Kudus, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Saudara-saudara, Yesus pergi ke sorga, dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus adalah satu pribadi daripada Allah. Roh Kudus itu yang menuntun kita, Roh Kudus yang menolong kita untuk kita hidup dalam kebenaran, untuk kita hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung dunia. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus akan diberikan kepada kita, dan kita akan menerima kuasa. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, kata kuasa itu memakai kata dinamo, dunamis. Dari kata dunamis muncul kata dinamo, dinamit. Kuasa yang menghancurkan, kuasa yang memampukan kita untuk kita menjadi berkat, kuasa yang memampukan kita untuk menjadi saksi. Dan firman Allah katakan bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan Roh Kudus akan diberikan memperlengkapi gereja Tuhan hari-hari ini. Makanya penting sekali bagi kita untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pekerjaan Roh Kudus bagi gereja Tuhan hari-hari ini penting bagi umat Tuhan. Karena Roh Kudus itu firman Allah katakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Yohanes 16 ayat yang ke-13, Roh Kudus itu akan membawa kita dalam hidup kebenaran, dalam kebenaran. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi saksi. Kisah 1 ayat yang ke-8. Makanya gereja Tuhan perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah pribadi daripada Allah. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghadapi hidup ini. Makanya saudara-saudara jemaat Tuhan GPDI Betania, penuhilah hidupmu. Mintalah kuasa Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan pergumulan hidup ini. Gereja pertama bertumbuh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana murid-murid menantikan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus itu dinyatakan, saudara-saudara. Dan kita akan peringati itu di hari Pantekosta, di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, minta kepada Tuhan untuk kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Berkat yang luar biasa ketika Yesus naik ke sorga yang ketiga adalah Roh Kudus diberikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus, mari kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi saudara dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk menghadapi setiap segala pergumulan hidup kita ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, inilah berkat daripada kenaikan Tuhan. Bagaimana berkat yang luar biasa yang kita terima daripada Yesus naik. Kita tidak ditinggalkan sendiri.
Firman Allah katakan kita tidak ditinggalkan seperti yatim piatu, tetapi ada Roh Kudus yang akan memberikan kita penghiburan. Ayat yang terakhir saudara-saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Firman Allah katakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Firman Allah pada minggu lalu pada hari Minggu berbicara tentang jangan gelisah. Hari ini juga Tuhan berbicara kepada kita saudara-saudara. Yang terakhir Tuhan katakan damai sejahtera, yaitu Roh Kudus juga diberikan kepada kita, supaya saudara-saudara kita jangan gentar dan gelisah. Firman Allah katakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Makanya kita janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Makanya kita harus kuat, kita mampu, karena Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Puji Tuhan. Biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan bagi kita. Ada berkat daripada ketika Yesus naik ke sorga. Tuhan sudah di sorga dan Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Mintalah supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita. Dan roh kita, roh manusia, contohnya seperti ini saudara. Ini roh manusia, ini Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang memenuhi, menaungi hidup kita. Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus, kami boleh diberkati oleh Tuhan dalam pemberitaan firman ini. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi kami boleh rasakan saat ini. Pekerjaan Roh Kudus kami boleh rasakan sampai saat ini Tuhan. Karena itu bukti ketika Engkau naik ke sorga, Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada kami. Dan Roh Kudus itu terus bekerja sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur ada berkat yang Tuhan senantiasa berikan bagi kami. Kami diberikan tempat, kami ada pengantara, dan kami diberikan Roh Kudus yang memimpin di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, mereka dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan tolong jemaat Tuhan GPDI Betania. Hari-hari ini kuatkan mereka, teguhkan iman mereka Tuhan, untuk mereka terus berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan tolong juga seluruh anak-anak Tuhan. Tuhan juga tolong seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga tolong seluruh gereja Tuhan, supaya terus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus terus bekerja hari-hari ini, memenuhi gereja Tuhan. Dan nama Tuhan selalu dipuji, dipermuliakan. Berkati juga Tuhan, tolong bangsa kami. Kami percaya ada maksud rencana Tuhan di balik segala sesuatu. Sesuai dengan janji firman Tuhan. Ada berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Ada penuaian yang akan terjadi bagi bangsa kami. Orang-orang akan datang kepadamu mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami. Tuhan tolong pulihkan Jawa Timur, Sidoarjo, Surabaya. Tuhan dalam penanganan virus corona, supaya virus ini boleh berhenti dalam nama Yesus. Indonesia dipulihkan, bangsa kami dipulihkan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan GPDI Betania diberkati oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelepasan, yang kekurangan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati jemaat Tuhan GPDI Betania. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati, dan biarlah mereka terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Haleluya, ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tuhan tolong pelayanan di tempat ini. Dari anak Sabtu Ceria, anak-anak remaja, tunas remaja,
anak-anak ya Tuhan sekolah minggu. Oh Tuhan, memberkati juga jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai orang dewasa diberkati oleh Tuhan. Pertumbuhan gereja, perkembangan gereja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Ini doa kami kepadamu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang selalu. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihentarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakar. Dan bila imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihentarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakar. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihentarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakar. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihentarnya. Hingga sekali nanti aku tiba
rumah Bapa, surga yang bakar. Di rumah Bapa, surga yang bakar.